Oke guys, balik lagi bersama aku, Rian Bekti. Aduh. Nah, kali ini aku tidak membuat video reaction guys. Jadi, Langsung wawancara guys. ya kita akan bercerita tentang pengalaman. Jadi sebelumnya aku ini belum pernah bilang ya di video aku ini sarjana geologi di Universitas Islam Riau, dan sebenarnya di sebelah saya ini dosen saya. Dosen muda bro. Oh ya, dosen muda ya kan, dosen muda, dan beliau ini alumni dari University Kebangsaan Malaysia. Jadi kita akan ngulik-ngulik lah, dengar ceritanya Bang Adi Suryadi. Iya, panggilnya abang aja Iya. biar lebih Aku akrab. nih mahasiswa kurang ajar memang, nggak sopan. Biar lebih akrab kan udah nggak mahasiswa lagi. Oke. Nah, jadi dulu tuh sebelumnya kenapa aku pengen ngebahas ini karena memang ternyata viewers aku tuh kebanyakan dari Malaysia. Makanya aku Iya. sering nge-reaction video-video dari Malaysia. Jadi terlebih kami ini dari Riau ya. Riau ini ke Malaysia itu kalau ada pesawat cuma 45 menitan. 45 menitan. Belum sempet Mau tidur udah mendarat. udah nyampe aja gitu kan. Jadi berhubung kami dekat dan budaya di Riau itu ya inilah Melayunya juga ada, jadi tidak jauh beda lah dengan di Malaysia. Jadi kalau pengalaman ini saya dulu ya Bang. Lanjut, oke. Jadi dulu tuh 2017 saya pernah ikut kegiatan apa istilahnya ya, student exchange ya di Malaysia. Itu 10 hari ya kayaknya. Nah, jadi di situ ya ketika sampai di sana itu, ini pengalaman pribadi saya. Jadi ketika di sana itu agak kaget gitu. Jadi dari dulu tuh kan kita sudah disuguhi dari media itu kayak Indonesia dan Malaysia itu berseteru. Wah, tak baik lah hubungannya kayak gitu. Jadi agak wanti-wanti juga nih, wih nanti ya aku kalau ke sana kayak mana nih, diserang sama orang sana gitu kan. Nah, ternyata tidak seperti itu. Gitu. No. Tidak seperti itu. Ternyata orang sana sangat ramah-ramah sekali, dan saya pun sekarang punya banyak teman di Malaysia. Sampai sekarang masih berhubungan, masih kontak-kontakan gitu. Nah, jadi daripada biar narasumber kita tidak menganggur, langsung saja saya perkenalkan Mr. Adi Suryadi. Halo. Adi Suryadi. Adi Suryadi, oke. Panggilnya Bang Adi aja. Bang Adi. biar lebih mudah. Panggil Bapak Ketuaan, Bung. Nih soalnya dosen muda banget ini, coy. Nah, jadi Bang, Iya. Apa tuh, Dek? nah jadi berarti Bang Adi ini S1 Ya. istilahnya kalau di Malaysia apa sih? Degree dan master di UKM. Di UKM. Oke. Jadi pertama nih, kenapa sih di Indonesia kan banyak nih Ya. univ-univ yang top-top gitu. Kenapa harus ke UKM gitu? Oke, saya cerita dulu sedikit. Kertasnya terbang. Dulu waktu SMA, aku aja lah ya. Ya, boleh lah aku kamu kayak Kan boleh. kita lebih akrab. Oke. Aku tuh waktu SMA punya cita-cita pengen kerja. Pengen kerjanya itu di dunia industri migas. Oke. Ya kan? Jadi mulai dari situ aku udah mulai mencari di mana sih universitas-universitas yang bisa mengantarkan aku menuju ke dunia migas. Nah, lulus SMA, lulus sekolah, ya mulai daftar dong. Daftar untuk kuliah. Di Saya nembaknya itu di ITB. Perminyakan. Bayangin, ITB tuh peringkat berapa itu di Indonesia? Kalau di Indonesia kan udah masuk 3 besar lah. Top lah. Satu kadang 2. Terus. Kemudian pilihan kedua, aku tuh nembaknya di UGM. Tuh. UGM. Top universitas top semua. Iya. Gengsi kalau kuliahnya masih di Pekanbaru.
Aku tuh emang dari dulu nggak mau pengen sekolahku di Pekanbaru kan, SMA di Pekanbaru, nggak mau kuliah di Pekanbaru lagi, Iya, pengennya keluar. pengen keluar ya. Akhirnya mencobalah di ITB dan juga UGM, dan dua-duanya kalau di ITB itu aku tuh mintanya di permiakan, kalau UGM tuh di IT. Waduh, jauh kali. Iya, karena waktu sekolah tuh udah ngelihat perkembangan IT Oh seperti apa. iya, boleh Akhirnya boleh. nyesel boleh. sih sekarang. Ada Oh, kesesalan, ada kesesalan, kenapa ada nggak di kenapa IT? Padahal IT sekarang lagi booming-boomingnya. Oke, Oke. akhirnya Akhirnya tes, ya begitulah, nggak lulus. kedua-duanya nggak lulus. Kedua-duanya nggak ada yang Oke. lulus. Nah, itu udah mulai sibuk mencari. Nah, aku udah dapat salah satu universitas di Jakarta ngasih beasiswa sebenarnya. Ada tapi itu di bidang ekonomi. Oh, jadi nggak Ekonomi. pengen lah ya. Ekonomi sih pengen juga, cuma ya masih ada pilihan pertama tadi kan. Iya. Akhirnya dicoba bertanya, ada nih om aku kenalan. Dia bilang dinas pendidikan buka beasiswa tuh untuk ke Malaysia. Aku tanya kan, ada nggak jurusan permiakan? Kayaknya nggak ada sih permiakan. Yang ada tuh geologi katanya. Geologi. Nah, geologi apa tuh geologi? Orang nggak pernah belajar geologi. Waktu sekolah kan taunya geografi. Iya. Ya kan? Sampai waktu kuliah juga jurusan apa? Geologi. Apa? Biologi? Bukan. Geologi. Apa? Geografi. Kayaknya ini problema anak-anak geologi nih ya. Pasti semua ngerasain itu. Kuliah di mana? Geologi apa? Biologi. Pokoknya itu aja, karena waktu sekolah kan taunya biologi. Iya. Nah, akhirnya cobalah ikut tes itu beasiswa itu. tes Akhirnya beasiswa. saya ikut aja lah, karena arahan dari om saya kan, dia bilang itu di sana ada geologi dan bisa ke minyak-minyak juga. Akhirnya ya udah masuk tuh, akhirnya tuh jumpa fosil-fosil di belakang. Oh, kerjaan orang geologi nih di belakang tuh. Ngecek-ngecek fosil. Ngecek fosil, Ngecek batu ya ngeliatin gitu lah. batuan. Nah, itu akhirnya itulah kenapa aku Oh ya aku. masih ini terbawa suasana kampus, karena bukan syuting di kampus kan. Aku tuh sampai ke Malaysia. Oke. Ya, walaupun akhirnya menjadi satu menurut aku sih ada satu manfaatnya kenapa aku bisa di Malaysia. Malaysia. Oke. Jadi berarti itu ya backgroundnya Kesasar sampai ke Malaysia. karena nggak lulus di ITB Indonesia. dan UGM itu. Tapi ya bagus lah di Malaysia gitu kan dapatnya. Nah, terus berarti degree master di sana. Iya. Berapa tahun itu kira-kira itu? Degree Total itu berapa tahun berarti tinggal selama aku tinggal di mulai Malaysia? ke Malaysia itu 2011. 2011. Pulang itu dari Malaysia 2015. 2015. Berarti sekitar 4 tahun lah ya. 4 tahun. 4 tahun itu S1 S2 loh, Bro. S1 S2 Wah. di Indonesia lu di mana bisa jumpa Iya. kuliah 4 tahun S1 S2? Karena di sana geologi itu masuknya ke ilmu sains. Sains di sana bisa untuk degree itu bisa S1-nya bisa 3 tahun. 3 tahun. Dan masternya atau magisternya itu aku ngambilnya yang coursework dan bisa selesai 1 tahun, makanya bisa 4 tahun itu kelar. Jadi lebih kurang hidup di Malaysia tuh ya 4 tahun. Wah, jadi dah banyak tempat dan kejadian pasti ya yang udah apalagi dialami. kalau kuliahnya geologi. Wis, Udah pasti kita jalan-jalan aja ya. Dari Geologi jalan-jalan. Johor paling bawah sampai ke Perlis, perbatasan ke Thailand itu udah kita kelilingi semua. Wah, seru sekali sepertinya. Nah, jadi pas pertama kali ke Malaysia itu di sana ada saudara? Nggak ada. Bener-bener sendiri. Bener-bener sendiri. Nggak sendiri sih, barengan sama tim yang dapat beasiswa ke sana. Oh gitu. Kita Ya tuh enggak, maksudnya berarti 22 tidak ada orang. Kalau keluarga nggak ada keluarga di sana, Sendiri. pure sendiri. Iya. Nah, jadi apa nih maksudnya respon pertama kali sampai sana? Itu berarti pertama kali ke Malaysia? Enggak sih. Udah ke berapa kali itu? Itu kedua atau ketiga, soalnya kampungku tuh deket dengan Johor. Jadi Oh udah ke Johor. iya, tinggal ini aja ya. Nyebrang ke Johor. udah Tinggal nyampe nyebrang. Johor. Oh, oke. Jadi pas nyampe pertama kali ke sana pas kuliah gitu kan. Ya. Gimana, ada nggak kesulitan jumpa teman? Kayaknya sih nggak kesulitan ya, soalnya budayanya nggak jauh banget sih.
kalau aku sendiri sih secara pribadi nggak ada kesulitan ya. Bahkan orang sana nggak percaya kalau aku orang Indonesia. Eh, aku tuh macam cakap Melayu lah, Iya, Melayu iya. KL. So dia orang tuh tak paham, tak yakin lah. Kalau aku nih budak Budak Indon. Sampai ada satu case waktu masa kuliah tuh, aku gunakanlah bahasa Melayu Bahasa macam ni Melayu. kan. Cakap lah, bang, aku ni orang Indonesia lah. Abang tu cakap, bukan lah, kau ni slang KL. Asal kau cakap kau orang Indonesia. Slang itu apa? Slang tu logat. Oh, Kalau di logat. Malaysia tu Slang itu logat. Slang KL. Betul. Betul lah, aku orang Indonesia. Abang tak percaya betul sama aku. Sampai aku tuh ngeliatin paspor aku, baru mereka percaya bahwa aku itu adalah orang Indonesia. Kalau sekarang udah hilang sih, udah hilang, agak hilang. udah lama di sini kan. Udah kelamaan di sini. Nah, berarti selama di sana tadi udah ceritain ya, nggak ada kesulitan berteman gitu. Karena Yang paling sulit itu kalau teman-teman yang Indonesia sana itu teman-teman dari Pulau Jawa. Oh, iya. Pulau Jawa kayak ada yang dari Jakarta, dari Jogja dan sebagainya. Itu paling susah beradaptasi di sana ya. Karena mulai dari bahasanya itu sangat jauh berbeda. Kalau yang sama kayak orang Malaysia itu kalau dia ngomong pokoknya ya gitu sih kalau gitu. Padahal kalau di Indonesia kan enggak gitu kan. Kalau kita kan ngomongnya pokoknya. Kalau di sana pokok itu ya pohon. Oh iya. Kalau kita kan selalu bilang pokoknya. Ya itu. Oh Mereka iya, selalu membandingkan bahasa. Terus ada nih bahasa yang nggak boleh kalian sebutkan di publik. Tapi kita di Malaysia. Tapi sering kita gunakan. Apa tuh? Butuh. Oh ya, aku dulu ini aku dulu sempet pas ada pakai labor di sana di UKM tuh, aku bilang sama laborannya gitu. Enggak, kalau ibu-ibu perempuan manggilnya apa sih? Puan. Oh, puan ya, yang di labnya. Iya. Ya gitu kan. Mau saya butuh ini tadi. Disenggol dong sama dosen aku yang lainnya. Jangan ngomong kayak gitu. Oh iya ya. Kesebut gitu. Emang artinya apa sih? Untuk teman-teman yang nggak tahu, nanti kalau ke Malaysia jangan sebut butuh. Jangan sebut butuh. Butuh itu artinya kemaluan laki-laki. Oh, ganti dengan perlu. Iya. Perlu boleh lah. Karena temenku pernah presentasi, akhirnya dia pakai bahasa Melayu kan. Tersebut butuh. Di tengah-tengah presentasinya itu. Akhirnya satu kelas itu terdiam, mau ketawa juga gimana. Tapi mereka sih agak maklum sih. Iya, karena kita Indonesia. Karena Indonesia. Oke.